atau kebijakan lain yang menguntungkan bisnis dia. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian. Apa yang terjadi kemudian? Apa? Nah, ini kompensasinya. Kompensasi utamanya itu kemudian izin, konsesi, atau kebijakan lain yang menguntungkan bisnis dia. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian. Apa yang terjadi kemudian? Karena transaksi bisnis harus menutup uang yang sudah dikembalikan, akhirnya terjadilah korupsi. Apa solusi yang dilakukan oleh peradaban pasar ini? Membentuk komisi penanggulangan korupsi. Berhasil? Tidak, justru makin canggih. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh salah satu yang bernama Lidgard. Lidgard mengatakan yang telah dikorupsi adalah kapitalisme beserta sekutu sejarahnya, yaitu kolonialisme. Ini mafhum mukhalafahnya. Kalau ada kapitalisme diterapkan di satu negeri atau di dunia, maka di situ pasti sedang terjadi kolonisasi. Pasti akan terjadi penjajahan, meskipun kita tidak merasakan. Jadi sampai kapanpun kita melakukan sesuatu, kalau view-nya tetap sama, maka tidak akan pernah selesai. Masuk akal nggak itu sudden death? Sangat masuk. Nah, siapa pelakunya? Nah, ini analisis ya, saya tidak menuduh. Saya melakukan checking di Forbes. Forbes itu ada 50 pengusaha berpengaruh. Ternyata dari 50 pengusaha berpengaruh itu, hampir semua pengusaha itu adalah pengusaha bisnis warisan keluarga. Masih tidak ada masalah. Tapi dia bermain di banyak SBU, strategic business unit yang berbeda dan tidak linear. Kalau kita belajar ekonomi, kita belajar kewirausahaan, pasti nasihat guru kita adalah, nah, jangan buat SBU. Buatlah bisnis yang linear. Kalau saya ahli matematika, maka bisnis saya adalah bisnis 1, jasa konsultasi matematika. 2, setinggi-tingginya akuntansi. Semua linear dalam dunia perhitungan. Tapi mereka ternyata mengacak-acak SBU. SBU artinya tidak linear. Saya punya bisnis SPBU, saya juga punya bisnis mie ayam. SPBU dan mie ayam tidak linear. Tapi kalau saya punya bisnis mie ayam, saya juga punya bisnis tepung, saya juga punya bisnis minyak ayam. Nah, itu linear semua itu. Maka saya disebut sebagai model bisnis yang disebut dengan apa namanya? Kalau SBU tidak berhubungan, kalau yang berhubungan multi divisi. Divisi mie ayam, divisi tepung, divisi minyak ayam. Tapi kalau tidak satu linear, mie ayam dengan oli, kan nggak ada mie ayam pakai oli. Nah, itu namanya strategic business unit, terpisah dia. Kemudian mulai masalah di mana? Ini dia, melibatkan saham. Jadi salah satu pilar dari mereka itu memang sirkahnya sirkah saham. Dan yang paling berbahaya, terutama bertumbuh dari sumber daya alam, pertambangan dan perkebunan. Jadi pertanyaannya, siapa yang menjadi pihak pemberi dana? Ternyata ada di sini. Saya punya datanya lengkap, tapi untuk melihat malam ini cukupin aja, ini kesimpulan. Kenapa saya tunjukkan? Untuk menjelaskan ini, karena KPK menyebut ini di backup oleh korporasi berbasis lelang, terutama sektor pertambangan dan perkebunan. Ini dari KPK. Lalu saya cari tahu siapa itu. Ternyata ada di 50 pengusaha berpengaruh di Indonesia. Hartanya luar biasa, tidak mengenal digit. Jadi peradaban pasar ini hanya akan membuat ketimpangan makin tinggi, karena yang kaya adalah mereka yang menguasai sumber daya. Nah, ada tulisan bagus, buku bagus, Yahudi Mengubah Dunia, tulisan William Ziegler. Dia mengatakan bahwa kapitalisme dan sosialisme komunisme punya tujuan yang sama. Beda caranya, tapi punya tujuan yang sama. Apa tujuan yang sama itu? Sama-sama ingin menguasai sumber daya
alam dunia. Ketika kaum muslimin itu masuk dalam kapitalisme, maka sesungguhnya dia sedang diperalat kapitalisme untuk memperkaya. Ketika kaum muslimin masuk dalam perangkap sosialisme komunisme, dia sedang diperangkap komunisme untuk supaya dia bisa mendapatkan sumber daya. Nah, apa kesimpulannya, teman-teman sekalian? Hari ini ternyata kita sedang menghadapi kerusakan secara terstruktur, masif, dan sistematis yang terjadi berbasis beryu. Satu dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah mental, data terbaru 2022. Masalah mental, apa itu? Cemas. Cemas. Sekarang bukan hanya cemas, bahkan itu yang buat cemas bukan remajanya lagi, tapi semua dunia cemas. Depresi, trauma.